Huh. Udah pagi. Nah, pas lagi pagi itu setelah aku latihan, aku teringat janji Zaki kemarin malam. Yuk, sepedahan yuk. Ya, sok aku kemana bebas. Ya udahlah, ini yuk cobain di TB. Soalnya kan dingin, saya juga ada warkop gitu buat kita makan, kayaknya enak. Udah tuh ayo, nanti aku izin dulu ke mama. Oke. Besok ya. Ya besok. Oke. Karena aku juga gabut di rumah, tiba-tiba aku teringat tentang janji itu. Akhirnya aku coba nge-WA Zaki dan akhirnya dia bisa. Cuman dia baru bangun, sedangkan aku udah full ready. Udahlah, akhirnya aku menunggu dia. Dan inilah beberapa klipnya. Pertama kita lagi ngevlog dulu, di foto rumah teman dulu, sepeda, terus kita lanjut ke ITB. Jaki. Oh Jaki. Ya bentar, lagi makan. Oke guys, sekarang aku lagi nungguin teman aku. Ini berarti baru hujan jadi masih basah-basah guys. Ya udahlah, udah mulai sedikit ini guys, udah mulai hujan. Tapi sih kalau buat dari segi cuaca namanya ya seger-seger aja sih. Ya coba kita lihat, masih seger guys, cerah. Karena ban sepeda aku udah mulai kempes tuh, rada kempes. Kita pompa dulu. Berhubung aku lupa buat ngecek dulu ban, akhirnya aku coba pompa dulu bannya. Aku minjem bapaknya ke Zaki. Setelah itu ya aku nungguin lagi sambil melihat pemandangan sawah aja. Oke guys, sambil nunggu kita lihat sawah aja mending. Tapi sih aku masih bersyukur tinggal di komplek itu yang dekat sama pedesaan, karena masih banyak sawah guys, jadi kayak seger aja liatnya. Ya temen aku mau banget guys, nggak beres-beres dia makanya. Udahlah nggak apa-apa, tunggu aja ya, nanti kita ke ITB nya. Cekidot. Nah akhirnya setelah teman aku keluar, langsung prepare buat cek rute biar nggak salah, sama langsung kita goes aja. Pastiin juga semua barang-barang udah kita bawa ya. Dan kita aja asik. Bisa mulai perjalanan kita. Kita mulai guys. Jalan nggak? Oh, nah jadi kita udah mulai berangkat di jam 8:34 WIB. Kita ambil rute Cimindi aja seperti biasa, karena itu mungkin rute yang umum, jadi kita nggak terlalu banyak klipnya ya. Paling beberapa video klip seperti berikut ini. Guys, anjay. Lagi di Shortcut Cibodas buat motong jalan ke Cimindi. Lagi di bawah KCIC guys. Pokoknya mah stay tune terus di vlognya ya. Nah, jadi tadi itu kita ambil shortcut di Cibodas agar lebih cepat sampai ke Cimindi, karena kita nggak mau terjebak macet dan juga lama di bundarannya. Nah, ini lokasi tadi video kita. Oke guys, sampai di Cimindi. Sekarang mau ada kereta api lewat. Pas nyampe di Cimindi, kebetulan lagi ada kereta api mau lewat. Ya udah, akhirnya kita liatin dulu kereta apinya lewat. Nah kan, tapi bener di Cimindi itu lagi macet. Untung aja kita ambil rute yang tadi itu, yang shortcut tadi.
Seperti biasa, kita belok ke kanan untuk menuju ke Jalan Gunung Batu agar nanti kita bisa keluar di Gateway Pasteur. Beberapa saat setelah aku naik ke Jalan Gunung Batu, tiba-tiba pedal sepeda aku menggontai. Setelah aku telusuri, itu akibatnya karena bautnya yang longgar. Maka perjalanannya kita akan ubah dulu ke Pascal agar bisa bertemu dengan bapak aku sehingga sepedanya bisa diperbaiki. Oke guys, sekarang kita lagi ada di Gateway Pasteur. Di sebelah tuh ada tol, cuma nggak kelihatan. Kayaknya kita bakal ke Pascal dulu sebelum ke ITB karena pedal sepeda aku rusak guys. Oke, ikutin terus ya. Oke guys, sekarang kita lagi ada di mungkin Dakota. Ini Dakota kayaknya. Ya, ini mau lagi di Dakota. Kita motong jalan biar cepat ke Asia Afrikanya lewat ini tuh, nggak tahu perkomplekan ruko apa ini tuh. Temen aku udah di depan guys, tuh di depan tuh ninggalin aku soal apalah. Kita mah santai aja di sini, sepedaan culture anjay. Tapi kalau dipikir-pikir, si yang punya ruko ini baik loh. Dia mau nyumbangin jalannya buat dipakai jadi jalan pintas itu gratis pula. Respect sih. Pepohonan rindang di mana-mana. Terus juga ini udah mulai gerimis lagi. Tapi ya kita akan coba secepat mungkin biar sampai ke Pascal dulu karena sepeda aku rusak guys. Udah parah rusaknya. Itu tolnya guys. So guys, sudah sampai di Asia Afrika. Cuacanya udah mulai gerimis, jadi sebaiknya kita harus lebih cepat lagi ke Pascalnya. Terus tenang. Yes. Hai, sampai juga kita di Pasteur. Kesehatan. Tapi di sini udah mulai dingin karena udah mulai mendung ya, cuacanya udah mulai ada mau hujan gitu. Tapi yang aku baru expect itu ternyata taksi masih ada peminatnya ya. Channel aku tuh udah hancur sama Gojek, tapi ya udahlah. Halo BTC. Nah guys, ini itu restoran Minang yang paling enak nih, namanya itu Simpang Raya. Kalau buat harga sih mahal, tapi sebagai dia keturunan Minang orisinal, rasanya itu gila. Enak banget guys sini. Sekarang kita udah mendekati di Pasopati, udah mau dekat ke flyover Pasopati. Tapi kita bakal ambil jalur bawah karena kita mau belok buat ke jalan Cokroaminoto biar nyampe ke Pascal 23. Di sana kita coba bakal benerin dulu sepeda aku karena my bapak kan kerja di sana dan semoga bisa diperbaiki. Amin. Guys, berapa? Oh guys, sampai nanti kita lagi di perempatan ya. Harusnya kita ke Sepati tahu, tapi karena
Ada saya rusak. Ini karena sepeda aku rusak, jadi kita ke bawah. Udah Pasopati. Guys, kita mau ke perempatan buat belok ke jalan Cokro Aminoto biar kita nyampe di Pascal Bandung, oke? Tapi sini kalau buat udaranya seger banget karena masih banyak sama pohon-pohon. Jadi so far so good. Ya so far so good buat jalan ini. Cuman semakin parah sepeda aku guys, makanya harus segera ke Pascal. Ambil arah barat di Jalan Layang Pasopati, Jalan Blok Dr. Mokhtar Kusuma Atmaja menuju Jalan Dr. Junjunan. Ini lampu merah guys. Nah guys, berhubung tadi baterai HP aku lowbat, jadi aku nggak ngerekam banyak momen. Yang intinya itu, pokoknya itu aku berhasil ke jalan Cokro Aminoto dan juga sampai di 23 Pascal, tepat dimana pedalku langsung lost. Untung banget udah nyampe. Tapi tadi itu kami sempat buat nyampe jalan shortcut. Ini dia tampak jalannya. Wait, coy. Pascal, 23 Pascal. Ada C6 guys, ada C6. Ada CC06. Ini di Pascal. Oke, sekarang kita bakal langsung perbaiki. Tapi maaf ya teman-teman, kita nggak ada video buat pas lagi direparasinya, soalnya baterai aku habis, jadi aku nggak usah nge-video lagi. Berarti mulai dari sekarang, mungkin video-video yang aku tampilan mungkin dari Google Map aja ya, tapi selebihnya kok sama aja. Nah, jadi setelah dari Pascal, kita balik lagi ke arah yang sama. Kita ngelewatin Istana Plaza dan juga kembali ke jalur Dr. Junjunan kalau nggak salah. Setelah itu naiklah ke Pasopati sebentar untuk turun ke Taman Sari. Setelah tiba di Taman Sari, kita kan langsung mau ke arah ITB. Ternyata itu lagi rame. Ramenya itu karena lagi ada diskon nggak tahu event apa di Bandung Park Zoo yang jadi gratis. Makanya itu satu ruas jalan penuh semua sama mobil-mobil motor-motor. Tiba-tiba trotoar yang dulunya kosong sepi melompong sekarang jadi banyak yang jualan juga. Pokoknya itu crowded banget lah. Akhirnya kita nyalip sampai lebih dari hutan Babakan. Setelah itu kita ke teras Cikapundung. Di teras Cikapundung kita cuman istirahat sebentar doang, ngeliatin sungai. Abis itu pulang lagi ke arah Taman Sari. Langsung kita cari makanan. Nah, awalnya itu kita itu mau ke kantin ITB, cuman karena bertepatan dengan waktu sholat zuhur sehingga kantinnya lagi istirahat. Makanya karena kita udah kelaparan banget, kita mencari alternatif lah tempat makanan lainnya, yaitu kalau nggak salah namanya itu Ganesha Mocktail di dekat gedungnya. Nanti aku perlihatkan gambarnya. Nah, di sana aku mesen chicken cordon bleu, sedangkan temen aku mesen cheesy chicken. Juga minumannya Thai tea ya. Kalau buat harga sih itu murah sih, itu dibilang murah, cukup murah. Tapi kalau buat segi rasa, oke. Masih ada crispy-crispy-nya, masih kerasa sih bumbu-bumbu itu masih ada. Enak lah pokoknya. Cuman kalau dari segi porsinya
Kalau kata saya masih kurang sih. Mungkin ya sekarang mungkin lagi mahal atau ya ayamnya atau gimana. Tapi kalau kata aku tuh kalau lebih besar lagi harusnya bakal lebih enak lagi. Jadi buat restorannya aku bakal nilai dari 5 4,2. Nah, setelah dari makan-makan di sana, kita langsung aja pulang karena itu udah jam 1:30, udah mulai mendung sehingga kita harus bergegas pulang sebelum hujan. Kita ini kembali lagi ke jalur Pasteur. Lalu kita ini pulang lewat Andir. Di seberangnya itu yang jembatan flyover Nurtanio yang baru itu cuma belum diresmikan sehingga kita masih lewat jalan yang pinggirnya. Pokoknya itu sampai-sampai kita bisa tembus di Gempol lewat jalur-jalur yang udah kita hafal juga, dan akhirnya selesai juga sih rangkaian acara untuk hari ini. Untuk perjalanan hari ini cukup lancar, cukup mulus. Terus juga untuk trafficnya itu masih bisa diatasi juga, masih nyaman juga. Untuk udara segar masih terasa sekali. Untuk bentang alam apalagi masih si hijau-hijau masih aku suka sih. Hawa-hawanya dingin juga, nyaman lah pokoknya. Jadi aku suka dengan trip kali ini. BTW guys, ini tadi aku udah nyalain Strava, kurang lebih ada 42 kiloan jarak kita. Dan juga kasih pendapat nanti buat vlog kali ini. Kalau kalian suka nanti aku bikin lagi part 2 nya spesial buat member di saluran channel aku. Oke, mungkin cukup sekian dari vlog kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kurang sempurna vlognya. Tapi terlepas dari itu, makasih banget dan terima kasih. Dadah.